Ya kalau misalkan kita mau camping, ya sekaligus ada tadabbur alam, atau misalkan sekaligus yuk tadarusan bareng. Sosok orang tua ya, kepala itu harus punya isi dulu sebelum memberikan isi itu. Ya kalau misalkan nggak ada isinya ya, kalau di Rizky pokoknya intinya ilmu disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang betul, dan orang tua tampil sebagai figur yang tidak pernah berhenti belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali di podcast Medina bersama Ustadz kesayangan kita, Ustadz Rizky Prayogo. Gimana kabarnya Ustadz Rizky? Alhamdulillah kabar saya senang, sehat, seger, dan terus optimis. Harus optimis. Alhamdulillah, baik Ustadz. Ustadz Rizky, hari ini kan kebetulan hari Jumat nih Ustadz. Nah, ceritanya tadi kan Ustadz Rizky agak terlambat gitu karena memang ngisi khotbah Jumat dulu di agak jauh lah gitu. Dan di sebuah pabrik manalah katakanlah gitu kan. Alhamdulillah sih, dan ceritanya tadi jamaahnya luar biasa banyak gitu. Iya, banyak banget gitu. Dan memang ya kalau kita melihat kehidupan teman-teman kita yang di pabrik itu memang apa ya gitulah. Kayak robot. Kayak gitu. Iya gitu. Saya mau kaitkan gini Ustadz, ketika teman-teman kita yang mohon maaf banget gitu di kehidupan yang seperti itu gitu, dan buat hidup sendiri aja capeknya luar biasa gitu. Kita ketika pulang gitu, saya ngebayangin bisa nggak sih ngobrol sama anaknya gitu, bisa nggak sih family time, terus kemudian kita bicara tentang keimanan atau bicara tentang ini ibadahnya seperti apa, nah gimana sih Ustaz? Ya sebenarnya apapun kalau ditanya bisa atau enggak, selagi itu dalam koridor kemanusiaan pasti bisa. Persoalannya diupayakan atau tidak. Nah, tentu saja diupayakan ini adalah dalam level yang tidak selamanya sama. Beda lah, misalkan kalau yang spare time-nya di rumah banyak terus disamakan dengan yang spare time rumahnya sedikit, tentu nggak bisa sama. Berbeda porsinya. Maka perlunya menata prioritas di situ. Makanya perlu menata prioritas di situ. Dan ulama itu selalu mengklasifikasikan yang namanya prioritas itu. Jadi nyusun buku aja itu ada prioritasnya. Oh gitu. Mana yang paling atas, mana yang paling bawah, itu ada susunannya tuh ya, mulai dari Quran, lalu tafsir dan sebagainya itu ada prioritasnya. Itu sebegitu pentingnya. Makanya kalau misalkan family time atau quality time itu jadi prioritas buat dia, kesibukan apapun itu akan mengiringi dia untuk bisa meluangkan waktu. Sama kayak misalkan kebaikan itu bukan nunggu kesempatan tapi diluangkan. Nah, ulama-ulama bilang begitu. Jadi kalau misalkan emang mau ada spare time atau family time seperti itu, katakan paling sederhana membacakan kisah-kisah ulama sebelum tidur. Itu bisa. Itu salah satu family time yang sifatnya meningkatkan upgrade ilmu dan upgrade iman tadi. Nah, kalau misalkan di lain waktu, misalkan di weekend mau ngajak ikut ke kajian atau apa, ya memang terdengarnya kayak apa sih, orang udah capek masih kajian aja gitu, masih ngikut ilmu aja, padahal memang di masa depan itu yang bermanfaat. Memang kalau misalkan liburan biasa nih teman-teman, kelihatannya healing gitu, senang gitu kan, jalan-jalan ke hotel kemana, tapi nggak ada upgrade ilmunya. Nanti nyeselnya sekian tahun ke depan ternyata kok upgrade pengetahuan kita gini-gini aja. Salah satu yang aku tanya tadi gini Ustaz, emang ada yang liburan ada manfaatnya? Maksudnya selain healing aja gitu? Kalau liburan kan memang tinggal gimana ngolahnya ya Mas Agung. Gitu. Kalau misalkan kita mau camping, ya sekaligus ada tadabbur alam, atau misalkan sekaligus yuk tadarusan bareng, gak usah banyak-banyak lah, satu halaman gantian baca, itu kan udah jalan-jalannya dapat, ibadahnya ya dapat gitu. Jadi kenapa ada perlu modifikasi kayak gitu? Itu sebenarnya sama kayak yang dilakukan wali-wali kita dulu gitu. Wali-wali kita itu ngelihat ada orang kumpul-kumpul senang sebenarnya. Kan dulu disebutnya sekaten. Iya, sekaten itu kayak tasyakuran. Kalau ada orang apa-apa dia kumpul-kumpul. Nah, wali-wali kita dulu tuh senang ngeliat itu. Bagus nih sebenarnya potensi. Diisilah ada tahlilnya, ada salawatnya, ada ibadahnya di situ. Ada ibadahnya. Jadi tidak dibanting secara mutlak gitu. Tetapi ya kayak liburan tadi, misalkan kita mau healing kemana silakan aja, tapi diisilah sambil OTW, sambil di jalan misalkan yuk baca Quran gitu bisa, atau dengerin kisah-kisah. Artinya value-nya yang diisi, yang diisi. Nah, terus kalau misalkan kayak tadi capek dan lain sebagainya, itu saya rasa jawabannya nggak ada jawaban lain selain konsekuensi ya. Nah, tadi aku juga berpikir gini, sisi lain berarti artinya ketika kita ngomongin family time atau kita mementingkan, salah satu yang kita prioritaskan adalah anak kita gitu, anak kita, keluarga kita, artinya
bukan lagi meluangkan waktu, tapi mengorbankan, ada yang dikorbankan gitu. Disempatkan gitu ya, disempatkan, lebih mudahnya disempatkan karena ya kalau urusannya capek atau apa itu konsekuensi sih sebenarnya, lebih ke ya udah memang sih tanggung jawab. Makanya kalau dalam beberapa hal itu ada yang disebut namanya ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Itu kan dan beberapa pertemuan sudah kita bahas kaidah ini. Jadi memang siap jadi kepala keluarga ya selain menafkahi siap mendidik. Misalnya ada ya sebagai ibu selain siap untuk mengurus segala macamnya ya siap menjadi pendidik. Sama kayak waktu itu saya pernah diskusi terkait wanita karir ya misalkan gitu. Oke. Wanita karir kan ada banyak zaman sekarang yang bekerja dan sebagainya ya nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa, terserah aja, cuman nyampe rumah ya baliknya sebagai ibu gitu, bukan sebagai wanita karir. Nggak bisa, saya kan capek udah kerja nggak bisa. Itu sama halnya kayak misalkan orang kerja jadi direktur, terus misalkan dia udah capek dan ada kerjaan yang harus dia kerjakan, gua capek, saya udah ini ya ini tugas kamu gitu. Orang tua itu juga bagian dari amanah dan tugas. Terus kalau bicara soal tadi tugas orang tua apa segala macam, salah satu setahu saya yang di Al-Quran juga disebutkan salah satu tugas orang tua adalah menjaga anak keluarganya, kalau nggak salah keluarga untuk dari api neraka gitu. Ya, ku ahlikum, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu dulu. Oh, diriku anfusakum, ku anfusakum wa ahlikum, baru keluarga. Makanya kan gini ya, misalkan sini sama saya biar nggak kehujanan, kita nggak megang payung. Sama aja bohong ya? Nggak bisa. Atau ayo naik mobil sama saya, yuk saya anterin. Nggak bisa nyetir. Jadi upgrade diri kita dulu, keilmuan kita dulu, baru keluarga kita. Itu benar pentingnya sosok orang tua ya, kepala itu harus punya isi dulu sebelum memberikan isi itu. Ya kalau misalkan nggak ada isinya ya apa yang mau dikasih, gitu. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan, apa yang mau diajarkan, bahkan untuk diri sendiri saja masih sulit. Ini bukan berarti terus ngejeda jadi orang tua belajar lagi gitu, enggak, tapi semuanya bisa berproses bersama, bisa beriringan sambil bersama, sambil beriringan. Bahkan mungkin bakal ada event dan lain sebagainya yang orang tuanya di-upgrade, anaknya di-upgrade. Nah, itu kan bagus tuh. Nah, itu makanya salah satu nasihatnya Luqman di dalam Quran surat Luqman ayat 13 itu, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini nasihat awal lah, nasihat yang paling pertama Luqman kasih ke anaknya itu, la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Pertanyaan sederhananya, dari mana seorang tua bisa mendefinisikan apa dan bagaimana syirik itu kalau misalkan orang tuanya tidak paham tentang ilmu itu? Iya sih. Padahal gini, di bahasa Indonesia aja udah jadi penyelewengan makna. Misalkan, oh iya, bedanya maknanya beda. Kita dapat mobil nih, terus ada orang nggak seneng, syirik aja lu gitu. Nah, itu padahal bukan itu. Jadi syirik itu sama dengan kata masyarakat ya. Syirik itu syarokah, bercampur artinya. Makanya masyarakat itu artinya macam-macam orang gitu. Terus juga kayak musyarakah dan sebagainya, itu persatuan dan lain sebagainya, itu artinya tercampurnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Syirik itu. Jadi disederhanakannya menduakan Allah. Jadi memberikan zat lain kesempatan untuk digantungi selain Allah. Atau sederhananya gini, kita bergantung selain pada Allah, kayak gitu. Contoh gini, makanya syirik itu kan ada syirik yang fatal, ada syirik yang kecil ya. Syirik yang kecil itu misalkan kayak Mas Agung kerja di satu korporasi, lalu dihadapkan dengan pilihan antara ibadah atau pekerjaan misalkan. Atau kalau yang sering terjadi misalkan ya di kesempatan lain ada ancaman dan lain sebagainya yang mengharuskan kita tidak beribadah misalkan itu. Mengharuskan kita menunda mungkin sampai kita tidak ibadah itu. Lalu kita khawatir gini, nanti kalau saya nggak kerja saya makan apa? Seolah-olah kita menggantungkan rezeki kita itu pada pekerjaan. Padahal kita masuk situ pun dapat berkah, masuk situ pun karena ada takdir Allah di situ. Kalau misalkan kita sudah berusaha bekerja secara jujur, berdedikasi secara total, lalu pas lagi ada momen-momen tertentu ternyata ibadah kita terganggu dan kita masih merasa kayaknya harus kerja di sini nih, masih kalau nggak gini nanti kita nggak makan. Nah, itu sebenarnya sudah tergolong syirik kecil. Syirik kecil ya. Artinya menggantungkan sesuatu pada selain Allah. Nah, itu ini baru syirik nih. Jadi itu dalam Quran ada term atau kata yang berarti Tuhan itu ada Rabbun, ada Ilahun. Rabbun artinya Tuhan, Ilahu juga, Ilahun artinya juga Tuhan. Kan kayak di azan la ilaha illallah. Nah, tidak Tuhan selain Allah. Terus juga Allah disebut sebagai Rabbus samawati wal ard. Tuhannya di langit dan juga di bumi. Apa bedanya? Nah, bedanya gini Mas Agung. Jadi ketika Fir'aun merasa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Mesir, dikasih kehidupan, dikasih fasilitas, dia bilang wa ana rabbukumul a'la. Nah, itu pakainya bukan ilahun tapi rabbun. Wa ana rabbukumul a'la.
Rabbun itu maksudnya adalah sosok Allah sebagai pengayom, penyayang, dan pemberi fasilitas. Oke. Nah, kalau ilahun atau kalau bahasa Rabbun tadi itu sebagai sifat-sifat jamal, keindahannya Allah. Orang mau sholat gak sholat Tetap dapat nikmat. oke. Orang iman gak iman tetap dapat nikmat. Tapi ada la ilaha illallah. Ilah itu Allah sebagai zat yang ditakuti, Allah sebagai zat yang punya kekuatan. Misalkan kita menyadari kalau nggak sholat bakal dihukum. Dan ketika orang tidak menjalankan risalah itu ya dia imannya nanti mengakibatkan dia, maksudnya kalau dia tidak beriman mengakibatkan dia masuk neraka. Dan itu zat sebagai ilah. Makanya Fir'aun tidak bilang wa ana ilahukumul a'la, tapi karena ia merasa mengayomi, dia mengaku sebagai Tuhan. Kalau kita merasa pengayoman hidup kita berasal dari sesuatu yang lain selain Allah, Itu jadi sirik. secara tidak langsung menjadikan itu sebagai Rabbun. Ya kan, artinya jadi sirik kan. Jadi sirik. Menggantungkan sesuatu selain Allah. Selain Allah. Apapun itu. Entah kadang kepada orang, entah pada kerjaan dan lain sebagainya. Tapi itu halus. Nah, kalau misalkan orang tua dalam tanda kutip proses belajar belum sampai ke situ, dia mana bisa menjelaskan itu gitu. Dan akhirnya perlu upgrade ilmu, perlu upgrade pengetahuan. Bahkan bagi sahabat Medina yang mendengarkan ini pun jadi pengetahuan baru dan siapa tahu bisa mengupgrade keilmuan Nah, kita. gini Ustadz, kan tadi upgrade ilmu dan kadang memang itu penting dan harus belajar terus menerus ya. Contoh yang paling kita tidak paham tuh kalau syirik besar kayaknya kita semua udah tahu dah syirik besar. Nah, yang susah kita pahami tuh syirik yang Tipis-tipis. kecil, yang tipis-tipis. Nah, contoh lain selain tadi disebutkan contoh menggantungkan diri pekerjaan lah katakanlah itu, apalagi contoh syirik-syirik kecil yang kita nggak sadari loh melakukan itu gitu Ustadz. Contoh-contoh syirik-syirik kecil ya, salah satunya tadi. Lalu misalkan saat kita merasa aman, misalkan ya, merasa amannya bukan selain karena perlindungan Allah. Misalkan ini, So, gimana tuh? saya ini selamat karena saya pakai pelampung. gitu. Oh, itu sesederhana Iya. itu ya? Ya karena saya pakai pelampung gitu. Sebenarnya kalau Allah berkehendak nggak pakai pelampung pun juga bisa. Ya tapi namanya sesuatu itu terjadi, kadang perlu ada hal yang bisa diupayakan supaya masuk akal juga gitu kan. Nggak asik juga dunia kalau misalkan semuanya serba ajaib. Nggak asik. Atau contoh misalnya, oh gara-gara ini nih hama nih, jadi tanamanku nggak bisa panen, gagal panen gara-gara hama. Itu bisa nggak kayak? Kalau misalkan kayak gitu, sebetulnya lebih kepada teknis pelaksanaan. Misalkan kalau kita sudah ikhtiar, misalkan sudah ngasih perlindungan, sudah ditanam dengan cara yang baik, lalu sudah dirawat dengan sebagaimana mungkin, lalu ketika ternyata masih ada aja hamanya, ya kita cukup ya sudah usaha lalu ternyata masih ini diuji namanya. Tapi kalau misalkan menganggap itu gara-gara hama juga ya kita sendiri sih yang capek kalau kata saya. Meskipun dalam tanda kutip syirik juga enggak kalau menurut gua kalau itu. Tapi bikin capek diri sendiri aja karena mau nyalain apa lagi gitu. Habis itu kan karena nggak ada habisnya kalau kayak gitu, nggak ada habisnya. Jadi sudah usaha sudah ini nanti tinggal ditunggu hikmahnya aja seperti apa gitu. Ini nih. Oke, kalau kita cuma garis bawahin aja, ternyata syirik kecil itu intinya menggantungkan sesuatu selain Allah. Selain Allah. Segitu Selain aja Allah. ya? Iya, atau misalkan kayak tadi merasa aman bukan karena pertolongan tapi karena saya pakai pelampung, karena saya ini segala Iya, Ustadz, mohon maaf kan Ustadz belajar lama di Jawa Timur, di Jawa lah katakanlah, yang notabene kehidupannya ya kita tahu lah. Salah satunya misal katakanlah ada, mohon maaf ya, ada ya oknum lah katakanlah yang ngasih apa deh benda-benda gitu supaya ini selamat nih kalau itu gitu. kalau itu bukan syirik kecil, syirik Itu syirik besar, besar ya itu. Iya, itu jelas itu ya? jelas mengibadahi yang lain. Misalkan kan gini ya, din agama itu seperti hutang, ad-dain itu hutang artinya. Maka umumnya ya kalau zaman sekarang kan orang ngutang ditagih lebih galak ya, tapi sebenarnya kaidah umumnya penghutang itu dia nurut sama orang yang menghutangi dia. Oh, kaidahnya. Iya, kaidahnya gitu. Oke. Jadi misalkan, Mas Agung, saya pinjam kamera dong. Iya, saat ini kalau bisa ntar taruhnya di sini, balikinnya gini, nah cara makainya gini. Harusnya saya ikutin itu dong. Proses ibadahnya seorang hamba sama Tuhan itu kayak gitu. Kamu beriman, silahkan sholat tata caranya begini, zakat gini. Nurut dong, namanya kita yang lebih lemah, ya kan? Betul. Kita dihutangi kehidupan oleh Tuhan gitu kan, dihutangi nafas dan sebagainya, potensi hidup. Nah itu bisa dicerna ya. Lalu ketika kita dalam tanda kutip ke oknum tadi, Mas, ini sajennya ini, Iya. cara makainya gini, pengaplikasiannya gini, nanti seperti ini. Itu kan sama seperti kita nurutin perintah itu, beribadah untuk itu, gitu. Jadi diturutin perintahnya, kita nunduk dan kita berharap sesuatu dari itu, gitu. Nah itu sebenarnya bikin itu jadi syirik yang jelas. Karena ya sama kita nurut sama perintah Allah, sholat, zakat, berbuat baik, berkata yang benar gitu kan, jujur, amanah dan sebagainya. Harapan kita kan dapat ridhonya Allah.
dapat ridhonya Allah. Ya mungkin ada juga masih berharap surga dan lain sebagainya gitu kan. Dan umum sekali boleh banget berharap surga itu boleh banget. Lah ini kita mengharap misalkan buat pesugihan, buat apa? Ya, dan prosedurnya kita ikuti, kita menjadi orang yang taat kepada itu gitu. Padahal kita lupa harusnya kita taati itu bukan itu. Nah itu proses ketaatan pada hal yang lain itulah menjadikan dia syirik besar. Padahal selain Allah gitu ya. Iya, padahal selain Contoh, Allah. Ustadz gini, maksudnya ini. Tapi tadi bisa diterima kan ya contoh tadi itu ya? Bisa sih, bisa. Bisa. Contoh lain, malah mungkin agak menyinggung salah satu apa ya komunitas ya. Cuma ini kadang saya bertanya-tanya sebenarnya. Ada teman-teman kita nih kan suka, mohon maaf nih kan, kalau kita bicara syirik nih kan kadang-kadang ada beribadah di tempat tertentu nih, terus meminta selain, dalam arti kalau alasannya aku kan nggak minta apapun gitu. Aku tuh kadang ya berdoa, gimana ya istilahnya apa ya, aku agak lupa, intinya tuh wasilah. Wasilah dari makhluk sih, orang yang sudah meninggal ya, mohon maaf deh, ada meninggal gitu. Terus kemudian digantungkan, kan mereka itu lebih dekat daripada Allah daripada kita. Nah, itu ada kalau mau penjelasan lengkap itu salah satu YouTuber atau kiai yang membahas tentang ini banyak sekali, dan rujukannya kitab-kitab besar. Gimana? Kitab-kitab besar itu Nabi pun sebenarnya bertawasul. Nabi itu bertawasul. Bijahi nabiyika, itu maksudnya Nabi sendiri dengan kata nabimu, Nabi Muhammad. Wa anbiya imin qabli, dan nabi-nabi sebelumku. Ya itu poinnya di situ, wa anbiya imin qabli. Nabi ya menggantungkan atau menitipkan atau menyandarkan nama-nama nabi sebelumnya supaya doanya bisa masuk gitu. Jadi bertawasul atau menjadikan orang-orang soleh sebagai wasilah itu ada dalilnya itu tadi, bahwasanya Nabi pun mendoakan nabi-nabi sebelumnya, menyebut nama-nama nabi sebelumnya. Karena ada satu ayat yang ini masyhur juga, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Nah, ayat itu sebenarnya sebab nuzulnya itu orang-orang Yahudi, orang Nasrani kan tahu dulu udah tahu kalau bakal ada nabi namanya Ahmad atau betul. Muhammad. Mereka itu pas mau perang, mau dagang, mau ngapain aja itu bijahi nabi ke Ahmad. Oh gitu. Sebelum Nabi ada dengan kebesaran nama nabimu Muhammad atau Ahmad. Tapi pas Nabi lahir mereka nggak beriman karena bukan dari Bani Israel. Itu aja. Kenapa harus dari Bani Quraisy bukan Bani Israel gitu? Kenapa harus dari tanah Arab bukan dari tanah Palestina gitu? Habis itu ya menunjukkan kita bahwasanya ada yang namanya tawasul itu ada, atau kisah lain. Jangankan tawasul ke orang, dia tawasul ke amal solehnya sendiri. Jadi orang muda terjebak. Yang satu bertawasul dengan kebaikannya dia menolong orang, yang satu bertawasul dengan kebaikan yang lain, dan itu bisa membantu itu. Makanya yang nggak boleh itu ya meminta ke itunya langsung. Misalkan maaf ya, tarik keris di kubur. Iya. Itu ada loh, beneran ada. Iya. Tarik keris di kubur, nyari pusaka di kubur orang-orang soleh. Nah itu yang nggak boleh. Yang itu yang nggak boleh. Atau minta ke orang soleh tersebut justru ya. Iya. Itu yang nggak boleh. Nggak menjadikan dia sebagai perantara. Dan memang ayatnya wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Kamu jangan mengatakan kalau orang yang mati di jalan Allah itu udah mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Sebenarnya mereka masih ada tapi kita nggak merasakan gitu. Ya. Jadi wasilah untuk mencapai wasilah itu tidak ada persoalan sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada perdebatan dan lain sebagainya itu saya rasa juga furu'iyah sih. Maksudnya furu'iyah artinya tidak cara sampai ibadahnya kan, tidak sampai mengganggu dan lain sebagainya. Kalau misalkan yang ini ada dalilnya, tinggal kita mau ikut yang mana. Kalau aku lebih ke situ sih daripada berantem ya. Soalnya ada hal lain yang mending bukan itu yang diberantemin gitu. Oke, paham. Artinya aku cuma gini. Jadi sebenarnya kan balik penegasan, balik ke niat orangnya aja sebenarnya. Kan ada orang yang datang, aku juga ya kalau aku cerita panjang. Di hati-hati aja. Kita ke makam sana yuk biar ini enggak gitu. Nah, iya itu. Kita ke sana yuk doakan beliau. Nah, itu aja. Itu paham. Kalau itu aku paham itu. Oke, baik. Artinya kita sudah clear di area itu, udah clear ya. Nah, aku balik ke tentang ini lagi Ustaz, tentang apa sih namanya rumah tangga atau keluarga lah. Artinya kan kita itu kan sebagai orang tua berperan penting loh untuk balik lagi menjaga anak kita dari api neraka. Nah, salah satunya jangan sampai anak-anak kita syirik. Nah, tadi baru dari sisi rezeki tadi kan, atau syirik billah, menjadikan yang lain sebagai gantungan. Nah, kenapa poin pertamanya itu syirik? Sederhananya sahabat Medina, tidak ada dari kita yang ingin diselingkuhi orang gitu. Apalagi ini soalnya perselingkuhan iman. Dengan iman ya, Allah ya. Iya, perselingkuhan iman. Perselingkuhan iman ini menjadi satu hal yang sangat fatal karena gini.
Ketika kita berbuat salah sama orang yang kita sayang gitu ya, entah atau dia yang berbuat salah atau kita yang berbuat salah, dan kesalahan itu dalam tanda kutip selingkuh misalkan ya, itu aja sesama manusia berat untuk memaafkan. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang berprinsip untuk tidak memaafkan itu, karena ia khawatir akan membaca buku yang sama dan ceritanya akan berakhir sama kan gitu. Katanya begitu. Apalagi ini perselingkuhan iman yang dimana kalau manusia itu ketika setelah melakukan itu dia minta maaf dan potensi melakukan ulang, dan kita pun berpotensi tidak memaafkan. Allah itu sudah jelas-jelas loh, ketika kita salah pasti dimaafkan. Ketika kita salah pasti diampuni. Makanya syirik yang tidak diampuni, kecuali dosa yang tidak diampuni itu ya dosa perselingkuhan iman itu. Karena ya bagaimana, nikmat sudah diberi tanpa pamrih. Bahasa anak-anak muda sekarang udah effort banget lah ngasih kehidupan, menitipkan diri manusia dengan potensi-potensi kemampuan pendengaran, penglihatan, kecerdasan, belum lagi diberikan akses hidup di dunia saja. Itu artinya kita sudah diizinkan untuk menikmati surga, karena di dunia kan kita bisa beramal soleh dengan umur yang kita punya. Nah terus ternyata kita memilih untuk menyembah yang lain. Ya ibaratnya kamu udah effort, udah berjuang, udah mati-matian, terus kita malah jadi sia-sia gitu menyakiti orang lain. Jadi kemarin saya dengar cerita tuh Mas Agung, lumayan mencengangkan gitu. Jadi kan sekarang zaman-zamannya orang pengen diperjuangin buat hubungan, gak sekedar pacaran lah gitu kan. Hubungan ini baik-baik aja awalnya gitu. Ternyata tiba-tiba ayah si perempuannya nelpon kalau anaknya sudah hamil sama orang lain gitu. Itu kan pasti kecewa banget. Itu pasti kan kecewa banget. Ya sama bagaimana kita sebagai hamba yang sudah diberikan fasilitas segitu besar. Bagaimana kecewanya Allah gitu kan? Iya, kecewanya. Kan? Bagaimana kecewanya Allah itu ketika kita sudah diberikan fasilitas, kehidupan dan kesempatan untuk mendapatkan surganya, tapi malah memilih yang lain. Itu pun sebetulnya kalau misalkan kita disadarkan ternyata dapat hidayah lagi dan kita bertaubat secara serius pun, ya masih bisa. Cuman ada itu. Alladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Jadi kalau iman kafir lagi, summa zdadu kufra, udah pasti udah tambah kafirnya itu. Oh gitu. Oh pasti akan tertutup bener-bener. Iya, akan tertutup bener. Jadi amanu summa kafaru summa amanu masih bisa. Jadi dari iman pindah kafir, iman lagi bisa. Kalau udah tapi kalau udah iman yang kedua kali ini kafir lagi summa zdadu kufra. Nah itu kalau bahasa yang tadi, kembali ke anak-anak muda tadi, itu akan menjadi buku dengan akhir cerita yang sama gitu, kurang lebih seperti itu. Makanya ini menjadi dosa yang sangat besar sehingga dikatakan inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu adalah sebesar-besarnya dosa. Dan efeknya itu ada di Quran surah Al-An'am ya, di juz 7, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi ketika ayat ini turun, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampuri imannya bizulmin, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa muhtadun, mereka lah yang mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Nah, sahabat muskil bermasalah dengan ayat ini. Ya Nabi, siapa yang nggak pernah syirik? Siapa yang nggak pernah dolim? Pasti semua orang pernah dolim. Nah, ternyata penjelasannya ayat Luqman 13 ini, inna syirka la dzulmun adzim. Jadi orang yang syirik, orang yang menduakan Allah, itu pasti tidak dapat amanu walam yalbisun, tidak mendapatkan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dia tidak akan mendapatkan rasa aman dan tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, itu efeknya, efek syirik yang paling besar. Dan tentunya yang paling parah lagi adalah wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, itu orang keluar dari dunia dengan tanpa iman, ya pasti konsekuensinya khalidina fiha abada, dalam neraka ya sak suwe-suwene itu selama-lamanya gitu. Oke, Ustadz. Gini kan, ini koridor yang kita mau bicarakan adalah bagaimana sih sebenarnya jangan sampai anak kita masuk ke situ. Ya, betul. Ada tips atau trik atau apalah caranya untuk ke arah sana, katakan. Iya, pertama diberikan satu pantikan atau semacam trigger, kalau bahasa sekarang triggernya gini. Seneng nggak sih kalau misalkan kita udah berkorban, terus orang yang kita perjuangkan, orang yang kita lakukan segala sesuatunya itu malah nggak berterima kasih balik sama kita? Pasti marah dong. Normalnya manusia pasti marah. Coba bayangin adik, misalkan Allah udah baik banget sama kita, terus kita kurang bersyukur.
Nah, itu kan trigger-trigger sederhana ya. Artinya tetap ini ya, komunikasi juga. Iya, komunikasi. Trigger-trigger sederhana. Oh, kita nggak bersyukur kalau kita nggak sholat gitu. Atau malah kita percaya sama yang lain gitu. Nah, itu jadi tertrigger. Pertama itu ya, karena konsepnya sama anak biasanya kan main. Betul. Tidak mungkin kita ke anak-anak innasyirka la Nggak bisa lah. nggak pusing. Kecuali udah dewasa. Tapi udah dewasa. Dewasa juga pendidikan anak. Tapi kan kadang-kadang anak mahasiswa pun lebih seneng yang aplikatif gitu ya, yang contoh-contoh gitu ya, lebih mudah dicerna gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentu yang pasti itu ya namanya kolbun ya. Kolbun itu dalam definisinya itu kan mudah berbalik-balik, sehingga hati itu sangat fluktuatif memang. Dan persoalan yang paling jadi masalah besar adalah hati itu bukan kita yang kendalikan. Allah yang kendalikan. Makanya memang ada sisi dalam tanda bahasa Jawa tuh tirakat, ya tirakat orang tua ya, seperti mendoakan rutin, ibadahnya jangan lepas, memberikan contoh dan keteladanan, itu mutlak sih kalau itu. Kalau itu mutlak. Kalau yang pertama tadi contohnya mau dibuat seperti apa kan itu teknis. Teknis. Tapi kalau yang persoalan ini ilmu lalu teladan itu menjadi hal yang sangat fundamental, dan tentunya memang dalam usia-usia untuk sudah menjadi balik atau mukallaf dikenakan ibadah ya memang harus tegas dan diarahkan secara bertahap ya, diarahkan secara bertahap, dikasih tahu ilmunya dulu, dinasihati, lalu mengulangi, nasihati lagi yang kedua, nanti dalam beberapa tahap yang sudah fatal, saya rasa pukul tipis-tipis nggak apa-apa. Oke, baik Ustaz. Artinya kalau kita bicara masalah tadi syirik itu, aku lebih cenderung menggarisbawahi syirik kecil yang memang kita tidak merasa gitu. Itu entah diri kita pribadi, entah juga itu buat keluarga kita dalam tanda kutip ya, itu yang perlu kita sampaikan, dan mungkin kita sering ulang-ulang juga. Betul. Tipnya ya sama ya, umum seperti tadi gitu ya, happy, terus ilmu sih yang paling penting, ilmu, dan jangan pernah berhenti belajar itu. Dan kalau sekarang apa ya, gangguannya masuk ke privasi masing-masing lewat HP. Nah, itu emang itu berarti bisa nggak dikatakan menggantungkan diri pada HP tadi gitu? Aduh, kalau dalam wilayah yang sangat hati-hati berpotensi mungkin loh. Kalau misalkan dalam wilayah yang sangat hati-hati ya, berpotensi mungkin. Makanya memang kadang serba salah sih, mau kita tracking duplikat semuanya segala macam, ngakang banget gitu kan, nanti dikiranya strict parents gitu ya. Terus habis itu, tapi kalau nggak dilarang berpotensi offset gitu. Memang itu silakan dirumuskan masing-masing deh kalau itu, karena tiap kepala berbeda gitu. Kalau tiap kepala berbeda kan otomatis solusinya bisa berbeda-beda, dan itu saya rasa psikolog lebih. Kalau di Rizky pokoknya intinya ilmu disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang betul, dan orang tua tampil sebagai figur yang tidak pernah berhenti belajar. Siap. Gini, coba kita simpulkan ya Ustaz. Intinya kita sebagai orang tidak pernah berhenti belajar, kedua harus menjaga anak kita, diri kita dan keluarga kita dari kita dan keluarga kita dari api neraka. Terus salah satunya komunikasi jangan pernah putus, supaya hal-hal yang kayak gitu kita nggak merasa salah atau nggak merasa ini jadi kelihatan lah katakanlah seperti itu. Baik, mungkin sampai dulu di sini dulu untuk soal syirik kecil-kecil ini. Semoga nggak sampai ke syirik besar, yang artinya masih Allah insya Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita, katakanlah tetap apapun juga ya kita pernah salah lah intinya, pernah salah. Oke, baik teman-teman Medina semua, cukup di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.